sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati kakak-kakak yang akan melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom adik-adik. Shalom papi mami, mbak suster, dan semua yang ikut ibadah online hari ini. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, pasti kita semua dalam keadaan yang luar biasa hari ini. Amin. Amin. Nah, beberapa hari yang lalu itu kita memperingati hari yang besar adik-adik. Kita memperingati hari besar. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak ya? Tepatnya hari Kamis itu kita memperingati hari apa? Kakak tahu nggak Kak? Kak Santi, wis benar Kak, hari kenaikan Tuhan Yesus. Makanya hari ini kita mau datang, kita mau ketemu sama Tuhan Yesus, amin. Yuk mari tutup matamu, gak ada yang main-main lagi. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan Yesus, adik-adik. Kita hari ini mau datang ke hadapan Tuhan Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari sama-sama katakan dari awal. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Katakan Dia berikan. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan
kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap Tuhan buat melompat, memuji nama Tuhan Yesus. Dan kami sudah siap buat bersorak-sorai buat nama Tuhan Yesus. Yang sudah siap buat melompat sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus ada di mana aja? Yang percaya boleh katakan yes. Yes. Mari sama-sama kita melompat memuji buat nama Tuhan. Amin. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dasar samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus beserta kanan, di kanan kau ada di mana? Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Lagi, ku daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang, ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dasar samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus ke kanan semuanya. Di kanan kau ada, yes. Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Katakan di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Sekali lagi katakan, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Amin. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Sekali lagi. Karena Engkau Yesusku. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Oke, yang masih semangat bilang Yesus dahsyat 3 kali sama-sama. 1, 2, 3. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau ketemu sama Tuhan Yesus dulu. Amin. Kita mau menyembah. Yuk, boleh tutup mata kita. Mari tutup matamu. Kita boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Gak ada lagi yang main-main lagi. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Mari tutup matamu. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau.
Yesus, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Mari sama-sama katakan dari awal. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Katakan ku rindu melayani-Mu. Ku suka senangkan-Mu, Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Katakan ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Katakan ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Mari adik-adik. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk katakan let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship You, as we katakan let your spirit
ku sembah Kau. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah. Yesus, hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Mari tutup mata kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Adik-adik, Bapak, Mama. Tutup matamu dalam sikap penyembah Tuhan. Yes. Mari mulai ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan yang baik. Dia yang sudah bangkit dari mati. Dia naik ke surga. Dia Tuhan yang hidup. Tuhan yang mengasihi setiap kita. Hari ini Dia ada di tengah-tengah kita. Sembah Dia, Papa, Mama, adik-adik, semua yang ikut ibadah pagi hari ini. Angkat wajahmu kepada Tuhan. Sembah Dia. Ya bagus adik-adik. Terus sembah Yesus. Dia ajaib. Dia ajaib. Dia Allah yang menyembuhkan. Dia Allah yang mengampuni setiap kita. Mari Roh Kudus, kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau menjamah setiap kami Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Satu hal yang kami mau Tuhan, kami mau dekat dengan Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami buka hati kami. Kami undang Roh Kudus, Engkau hadir, Engkau penuhi kembali setiap hati kami. Kami haus, kami lapar akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami kangen kepada Tuhan. Kami mau ketemu sama Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Jamah pikiran kami. Kami rindu hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Mari naikkan lagu ini adik-adik. Rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Katakan sama-sama yuk. Satu yang ku rindu bersekutu. Ini kerinduan kami Tuhan. Bawaku lebih lagi Tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu.
Urapanmu mengubah hidup. Mari adik-adik, papa mama bersama singar. Satu yang puri Terus tutup mata. bersekutu dengan Datang kepada Tuhan adik-adik. aku lebih lagi. Tinggal di Persembahkan yang terbaik. nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang kurindu Yang kurindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, mengubah hidupku. Urapanmu, urapanmu mengubah hidupku. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, yang lebih meriah bagi Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Karena Engkau Allah yang hidup, tidak sia-sia kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau yang sudah mati, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Lalu Engkau naik ke surga. Kami percaya ya Tuhan, ada sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan bagi setiap kami anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Tuhan, pagi ini kami mau isi hati kami mau isi pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mau baik duduk, kami mau tenangkan hati kami mau terima firman-Mu, urapi setiap kami, urapi kami semua Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan firman-Mu memberkati kami, mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan siap dengar firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Papa, Mama, Mbak Suster juga bisa duduk kembali. Kita akan dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Shalom adik-adik, Papa, Mama, Mbak Suster, dan semua kakak-kakak sekolah minggu. Apa kabarnya? Kak Okta berharap, berdoa kita semua dalam keadaan baik. Kalau mungkin hari ini juga engkau dalam keadaan tidak baik, mungkin sakit, nanti kita akan sama-sama berdoa ya. Kita minta Tuhan supaya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan setiap kita. Yang percaya katakan amin, amin. Nah, hari ini Kak Oktav akan sampaikan firman Tuhan. Tadi udah dikasih tahu sama Kak Aca bahwa beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Kamis, kita baru saja memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus adik-adik. Naik kemana Kak ya? Yang jelas Tuhan Yesus naik ke surga. Kenapa dia naik ke surga? Alkitab menjelaskan karena memang dia dari surga, asalnya dari surga. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dan setelah selesai tugasnya, dia kembali ke surga. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhannya berjudul I will be back. Ada yang tahu artinya? Pasti adik-adik tahu karena kalau kita percaya bahasa Inggrisnya pinter-pinter nih. Aku akan datang kembali adik-adik. Datang kembali kemana? Nah kita baca dulu ayatnya. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-3b berkata begini. Aku akan datang kembali. Akunya besar yaitu Yesus. Dan membawa kamu ke tempatku. Di mana tempatku? Tempat Tuhan adalah tempat yang mulia di sorga. Supaya di tempat di mana Yesus berada, kamu pun berada. Ya. Nah adik-adik pernah mungkin, siapa yang pernah ditinggalin papanya atau mamanya? Karena papanya pergi tugas, ya pergi kerja ke satu tempat yang mungkin cukup jauh dalam beberapa hari. Ada yang pernah?
Mungkin papanya pergi ke kota yang lain, keluar pulau. Nah, adik-adik, bagaimana rasanya ditinggalkan papa mama? Pasti sedih ya, ada sesuatu yang hilang. Nah, yang kita nantikan adalah apa? Yang kita nantikan papa mama kita pulang adik-adik. Dan waktu mereka pulang, wah pasti Kak Okta bisa rasa ini. Pasti senang adik-adik, bukan main, luar biasa. Kadang-kadang sampai bisa nangis. Bukan hanya sedih tapi nangis karena gembira. Karena orang yang kita cintai pulang kembali, datang kembali adik-adik. Nah, Kak Oktav akan putarkan satu klip. Klip ini menceritakan ada seorang anak perempuan, dia ditinggalkan papanya adik-adik. Papanya dapat tugas karena papanya tugas di militer, lalu dia dikirim ke satu tempat untuk beberapa waktu, beberapa tahun begitu, dan dia nggak bisa jumpa dengan papanya. Nah, suatu ketika waktu anak ini sedang ada satu acara di sekolahnya, tiba-tiba papanya datang adik-adik. Nah, kita mau lihat ekspresi, bagaimana ekspresi wajah anak ini ketika papanya datang adik-adik. Pasti seneng nih, kita lihat ya. And his fiancee, Liberty Myrtle. Come on. Papanya nggak kasih tahu dulu kepada putrinya kalau dia mau datang adik-adik di acara itu. Nah adik-adik lihat ya bagaimana papa, anak, istri begitu senang. Nah adik-adik, Tuhan juga dia naik ke sorga. Tapi sebelum Tuhan naik ke sorga, Tuhan janji loh kepada murid-muridnya. Waktu itu ada sekitar 500 orang yang menyaksikan Tuhan Yesus terangkat ke sorga adik-adik. Jadi kalau orang Kristen, kita anak-anak Tuhan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, itu bukan dibuat-buat adik-adik. Karena saksinya lebih dari 2. Ada 500 orang loh yang menyaksikan Tuhan itu terangkat ke sorga. Jadi bukan bohong-bohongan. Nah di Alkitab dicatat dalam Injil Lukas 24 ayat yang ke-50 yang kita baca nih di sini. Lalu Yesus membawa mereka siapa? Murid-murid dan pengikutnya keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Adik-adik di gambar itu ada Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Tapi kalau aslinya ada 500 orang adik-adik. Jadi 500 orang yang selain itu mungkin mereka agak jauh sedikit mereka menyaksikan Tuhan. Lalu adik-adik setelah Tuhan memberkati mereka, Alkitab berkata, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Pelan-pelan Tuhan Yesus terangkat, dia naik ke sorga, disaksikan oleh murid-muridnya yang ada 500 orang itu. Wow, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan adik-adik. Luar biasa ya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, perasaannya gimana adik-adik ditinggal? Seperti tadi, sedih seperti putri tadi ditinggalkan papanya beberapa bulan bahkan bertahun-tahun ditinggalkan. Pasti perasaannya sedih. Murid-murid dan pengikut Tuhan pasti sedih. Waduh selama 3 tahun lebih bersama-sama Tuhan. Kalau sakit didoakan sembuh. Lapar Tuhan kasih roti. Ya kan, naik perahu, ada ombak, hampir tenggelam, ada Tuhan Yesus, gak perlu takut adik-adik. Semuanya serba enak. Tiba-tiba mereka ditinggal adik-adik, ditinggalkan Tuhan Yesus. Tapi gak lama setelah itu ada malaikat Tuhan hadir di situ. Dalam Kisah Rasul 1 berkata begini, ketika mereka sedang menatap ke langit, jadi mereka terpesona lihat, wow Yesus terbang ke sorga. Lagi menatap melangit, lagi melongok begitu. Wah kok bisa ya Tuhan Yesus naik ke sorga. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Mana ya orang berpakaian putih ya? Coba kita hitung dulu yuk sama-sama. 1, 2, 3. Bareng-bareng ya, siap ya? 1, 2,
3. Wah, ada yang datang adik-adik. Oh, rupanya malaikat Tuhan. Adik-adik, tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Nah, ada 2 malaikat datang ke tempat itu. Lalu malaikat ini bicara sama murid-murid Tuhan. Malaikat ini bilang apa? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali loh dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Waktu dengar kabar itu senang gak adik-adik? Senang murid-muridnya. Hah? Tuhan mau datang lagi? Iya. Dia akan datang lagi dengan cara yang sama adik-adik. Nah, adik-adik, untuk apa sih Tuhan naik ke sorga, Tuhan kembali ke sorga? Mungkin adik-adik ada juga loh yang pernah tanya kepada kakak sekolah minggu, atau tanya kepada papa mama, Pak, mama, kenapa ya Tuhan Yesus harus kembali ke sorga? Nah, hari ini Kak Oktav akan kasih paling tidak ada 3 alasan kenapa Tuhan harus kembali ke surga. Yang pertama nih, siapa yang masih mau dengar? Coba lambaikan tangannya. Ada 3 ya. Yang pertama, kita akan lihat yang pertama. Kenapa Tuhan kembali ke surga adik-adik? Jawabannya adalah Tuhan menyiapkan rumah bagi kita adik-adik. Kak, aku kan sudah punya rumah, Kak. Ada yang berkata, kan aku tinggal di rumah papa mama. Betul adik-adik. Tapi rumah kita di sini sementara loh. Alkitab tuliskan umur manusia 70, kalau kuat 80. Selebihnya penderitaan. Nah, di gambar sebelah yang kiri, yang sebelah Kak Oktav ini, gambar apa adik-adik? Iya, ini gambar makam atau kuburan. Suatu saat cepat atau lambat, ketika nama kita dipanggil oleh Tuhan, maka kita akan menuju ke tempat ini. Alkitab berkata dari debu kembali kepada debu, kepada tanah adik-adik. Ya, mungkin papa mama kita, mungkin oma opa kita, atau saudara kita, atau orang-orang yang kita kasih, sudah duluan mereka. Tubuh mereka dikubur kembali ke tanah. Tapi adik-adik, roh kita itu kembali kepada penciptanya. Nah, oleh sebab itu, Tuhan siapkan rumah di sana. Makanya adik-adik, Kak Oktav kasih tahu ya, kalau orang Kristen, anak-anak Tuhan, ketika meninggal, dia nggak perlu dibuatin rumah-rumahan, nggak perlu dibuatin kulkas-kulkasan, nggak perlu dibuatin kompor-komporan, mobil-mobilan, nggak perlu. Karena Alkitab mencatat, orang yang percaya Tuhan sudah disiapkan rumah di sana adik-adik. Yang percaya mengerti katakan amin. Rumahnya lebih bagus dari yang ada di gambar itu. Nah, ada nggak ayatnya? Ada, kita baca ya adik-adik ya. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, Tuhan berkata begini, di rumah Bapakku, di mana di rumah Bapa itu? Di sorga. Banyak tempat tinggal, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi yang pertama adik-adik, Tuhan kembali ke sorga karena dia mau siapin tempat buat kita semua. Jadi ketika nama kita dipanggil, kita nggak usah bingung aku mau tinggal di mana. Kita sudah punya rumah di sorga. Yang percaya katakan amin. Dan tinggalnya di sana bukan 70 tahun, 80 tahun adik-adik. Sampai selama-lamanya. Alkitab berkata kekal adik-adik. Kalau kita sudah tinggal bersama Tuhan, nggak mungkin kita bisa ke neraka. Tapi sebaliknya, kalau orang nggak mau percaya Yesus, dia tidak diselamatkan. Dia juga disiapkan rumah, tapi rumahnya di neraka adik-adik. Dan nggak bisa pindah ke sorga. Kalau kita berdoa, kita semua bisa tinggal bersama di sorga nanti. Amin. Itu yang pertama. Nah yang kedua adik-adik, kenapa Tuhan harus naik ke sorga? Supaya Tuhan bisa kirim seorang penolong. Siapa itu penolong? Di sini Holy Ghost come upon you. Artinya Tuhan akan berikan Roh Kudus untuk datang kepada kita. Kak, Roh Kudus itu apa sih? Roh Kudus itu rohnya Tuhan, roh Allah.
Kalau Tuhan Yesus tetap di bumi, contoh nih ya, kalau Tuhan Yesus ada di Israel, maka Tuhan Yesus gak bisa tolong orang yang ada di Indonesia. Kalau Tuhan pergi ke Indonesia, Tuhan gak bisa tolong orang yang ada di Amerika. Karena terbatas adik-adik. Tapi kalau Roh Kudus bisa hadir di mana saja, dalam waktu yang bersamaan, dan dia bisa temui siapa saja adik-adik. Contoh nih ya, kalau sekarang adik-adik berdoa di rumah, Kak Okta berdoa di sini. Mungkin ada teman kita yang di pulau lain, di kota lain, atau di negara lain sedang ikut ibadah. Roh Kudus bisa hadir adik-adik di rumah kita masing-masing, dalam segala waktu, dalam segala tempat. Dia bisa dengar doa kita, dia bisa tolong kita, karena Roh Kudus itu adalah sahabat bagi kita. Nah, Tuhan kembali ke sorga supaya dia bisa kirim Roh Kudus. Alkitab berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dia itu siapa? Roh Kudus adik-adik. Nah, Roh Kudus itu dia seorang pribadi yang lemah lembut, yang mengasihi kita adik-adik. Dia adalah Roh Tuhan. Nah, apa sih gunanya Roh Kudus? Dia nolongin apa sih buat kita? Yang pertama ini adik-adik, Roh Kudus itu akan membawa kita itu dekat dengan Tuhan. Dia bisa membawa kita itu mengenal Tuhan. Tadi waktu adik-adik sedang berdoa, muji nyembah, ada beberapa adik-adik yang bisa menangis, bisa merasakan Tuhan tuh hadir, bisa dekat dengan Tuhan. Itu karena apa? Karena ada Roh Kudus yang menolong kita, membawa kita untuk datang kepada Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus itu akan menuntun kita adik-adik. Kalau adik-adik pernah lihat orang buta, dia perlu tongkat adik-adik. Karena tongkat inilah yang menuntun dia untuk dia bisa jalan adik-adik. Nah, Roh Kudus ini dia tuh akan menuntun kita. Waktu apa? Waktu adik-adik bingung. Mungkin adik-adik yang sudah tamat sekolah SD bingung. Papa mamanya bingung. Ini anak saya mau sekolah di mana ya? Lalu papa mama berdoa. Lalu waktu doa itu tiba-tiba Roh Kudus beri hikmat. Dia bisa bicara dalam hati papa mama. Anakmu masukkan ke sekolah ini. Atau nanti sudah tamat sekolah mau kuliah di mana ya? Adik-adik makanya perlu berdoa. Nanti Tuhan akan tunjukkan kamu kuliah di tempat ini, ambil jurusan ini. Mungkin ada juga yang kerja, bingung nanti aku mau kerja apa ya. Makanya perlu berdoa. Waktu doa nanti Roh Kudus akan tuntun. Kamu kerja di sini. Amin. Bahkan kalau adik-adik sudah besar nanti, sudah waktunya punya pasangan menikah, doa nanti Roh Kudus akan beri. Ini pasanganmu, ini calon suamimu, ini calon istrimu. Dan seterusnya adik-adik. Roh Kudus itu akan menuntun kita sehingga kita tidak salah jalan. Kita tidak salah ambil keputusan. Amin. Nah terus yang ketiga, Roh Kudus itu akan mengajar kita. Waktu adik-adik baca Alkitab, mungkin gak ngerti. Makanya perlu berdoa adik-adik. Doa dulu waktu baca Alkitab. Tuhan tolong saya supaya aku bisa mengerti firman Tuhan. Dia akan mengajar kita. Bahkan ada beberapa adik-adik yang bersaksi, Kak kemarin itu aku sudah belajar Kak semalam-malaman. Tapi pada waktu ulangan tiba-tiba blank. Nggak tahu saya mesti jawab apa. Lalu apa yang kamu lakukan? Dia berkata, lalu saya berdoa Kak. Saya minta Roh Kudus tolong saya mau ulangan. Beri saya hikmat. Beri saya kelancaran, kemudahan. Tiba-tiba adik-adik sepertinya mengalir, terbuka semuanya. Dia bisa jawab pertanyaan dengan baik. Tapi tetap harus belajar ya.
Jangan kita nggak pernah belajar lalu kita berkata, Roh Kudus tolong saya. Ya Roh Kudus pasti tolong. Tapi ada bagian yang harus adik-adik kerjakan. Ada bagian yang Tuhan kerjakan. Amin. Dia akan ngajar kita. Nah yang terakhir, Roh Kudus akan membantu kita berdoa adik-adik. Kadang-kadang waktu kita doa kita nggak tahu, Tuhan saya mau doa untuk apa ya? Nanti Roh Kudus akan taruh dalam hati kita, kamu doa untuk ini, kamu doa buat si ini. Ya, atau doa buat Indonesia. Kadang-kadang Tuhan suruh kita berdoa, adik-adik kita nggak ngerti. Tapi kalau Tuhan yang suruh pasti luar biasa. Ada berapa adik-adik yang dipenuhi Roh Kudus, lalu dia berdoa dalam bahasa yang baru, bahasa roh. Dia doa. Adik-adik waktu seorang berdoa dalam bahasa roh, orang gak ngerti apa sih doanya. Tapi adik-adik, waktu seorang berbahasa roh, berbahasa baru, Tuhan mengerti adik-adik. Iblis gak tahu, tapi Tuhan mengerti, Bapa di sorga mengerti. Oh anakku ini lagi perlu ini, lagi minta ini, dia lagi sedih, dia lagi doa buat si ini. Cuman gak terucap dengan kata-kata, hanya berbahasa-bahasa yang baru adik-adik. Seperti adik kita ini, kita akan lihat ya. Ini salah satu adik sekolah minggu yang dijamah Tuhan waktu ibadah, waktu berdoa adik-adik. Kita lihat suaranya Kak. Dia dilawat oleh Tuhan, dia berbahasa roh. Masih kecil loh adik-adik, masih SD. Yang penting adik-adik buka hati buat Roh Kudus. Dia akan penuhi setiap adik-adik, bahkan kita semua adik-adik. Coba beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi kalau doa, minta sama Roh Kudus. Roh Kudus, saya mau doa. Apa yang harus saya doakan? Ya, nanti Tuhan akan kasih, doain buat papa loh. Kamu tahu gak papa lagi sedih, kamu doain. Beberapa waktu yang lalu ada anak sekolah minggu, waktu lagi dengar ibadah sekolah minggu online ini, Tuhan suruh dia untuk doain mamanya yang lagi sakit. Doain mamanya yang kena COVID adik-adik. Sampai mamanya cerita, waduh saya sampai menangis teteskan air mata lihat anak saya yang masih kecil, masih TK. Dia arahkan tangannya kepada mamanya yang di kamar. Dia doa buat mamanya adik-adik. Wow. Kalau kita percaya itu pasti doanya luar biasa. Adik-adik ya. Nah, yang terakhir, kenapa kok Tuhan naik ke sorga? Waktu Tuhan naik ke sorga, sepertinya kita tuh diingatkan bahwa Tuhan Yesus akan datang lagi dengan cara yang sama. Tadi malaikat kan berkata, dia naik ke sorga dan dia akan datang lagi dengan cara yang sama. Ada nggak ayatnya? Ada. Di dalam Matius 24 ayat 30 berkata, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis kemarin, kita semua diingatkan adik-adik, papa mama, mbak suster siapapun, bahwa suatu hari kelak tidak ada yang tahu kapan waktunya. Tapi Alkitab mencatat Tuhan pasti datang lagi. Amin. Yang perlu adik-adik ketahui papa mama, yang penting kita siap-siap. Amin. Siap-siap supaya waktu nama kita dipanggil, kita bisa naik ke sorga. Nah adik-adik, seperti ini nanti. Alkitab menceritakan supaya pada waktu Tuhan Yesus datang, kita itu siap, kita diangkat adik-adik. Jadi seperti ini adik-adik. Alkitab mencatat nanti akan ada bunyi sangkakala. Sangkakala itu apa sih Kak? Nah, sederhananya sangkakala itu kayak trompet lah begitu. Tapi trompet yang terbuat dari
tanduk domba adik-adik yang biasa dipakai orang Israel. Bunyi sangkakala seperti ini adik-adik. Coba. Buka. Nah. Kalau yang tiup malaikat, pasti orang di seluruh dunia bisa dengar. Bahkan yang di bawah laut, yang lagi di kapal selam, yang lagi ada di bulan, yang ada lagi di pesawat. Kalau dia anak Tuhan, dia cinta Tuhan, pasti dia bisa dengar bunyi sangkakala itu. Tetapi orang-orang yang tidak percaya, yang tidak mau kenal Tuhan, mereka nggak bisa dengar adik-adik. Khusus hanya orang-orang yang cinta Tuhan. Lalu malaikat berkumpul, adik-adik ya. Wah, mereka sibuk. Sebentar, aku terlambat nih. Nah, ini ketuanya adik-adik, jenderalnya. Siap-siap, kita mau turun ke bumi bersama dengan raja di atas segala raja. Siapa adik-adik namanya? Tuhan Yesus. Coba dia diberi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lalu Tuhan Yesus turun dari sorga. Adik-adik, dia di awan-awan. Lalu dia jemput orang-orang yang percaya dengan Tuhan. Nah, Alkitab mencatat begini. 1 Tesalonika 4 berkata begini ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat, jadi bosnya malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi. Jadi nanti waktu Tuhan datang itu didahului dengan bunyi sangkakala. Kak, apakah semua orang dengar? Tidak semua orang dengar. Yang bisa dengar adalah orang-orang yang cinta Tuhan Yesus. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi nanti adik-adik orang yang mati akan dibangkitkan. Tapi catatannya adalah orang yang mati dalam Tuhan. Jadi kalau adik-adik punya papa cinta Tuhan, punya mama cinta Tuhan, punya saudara, opa oma cinta Tuhan. Nanti waktu bunyi sangkakala itu adik-adik dengar baik. Mereka akan bangkit lalu diberi tubuh yang baru. Kak Okta bayangkan nanti kuburan-kuburan orang percaya itu akan jebol, lalu Tuhan berikan mereka tubuh yang baru, lalu terangkat naik ke awan-awan ketemu dengan Tuhan Yesus adik-adik. Jadi kalau hari ini engkau sudah ditinggal orang yang kau kasihi, gak usah terlalu bersedih. Ya boleh sedih sementara waktu, tapi jangan terlalu sedih terus berlarut-larut. Kenapa Kak? Karena suatu saat mereka akan dibangkitkan, lalu ketemu Tuhan di awan-awan. Ketemu juga dengan kita. Apa kita juga? Iya. Alkitab mencatat ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang yang sudah mati yang dibangkitkan dalam awan menyongsong Tuhan di mana? Di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Wow, luar biasa. Kita akan ketemu dengan Tuhan, kita akan ketemu dengan orang-orang yang kita kasihi yang sudah duluan berangkat adik-adik, yang sudah duluan meninggal. Ketemu, seneng gak adik-adik? Wow seneng ya, pasti seneng deh. Apalagi ketemu Tuhan Yesus, seneng adik-adik. Nah ini contohnya, ini ya ilustrasinya gambarnya. Jadi waktu itu, waktu sangkakala berbunyi tutut, lalu Tuhan turun di awan-awan bersama malaikatnya. Lalu orang-orang yang percaya Tuhan bangkit, diangkat, naik ke awan-awan ketemu dengan Tuhan. Lalu ada yang tanya, Kak, orang yang mati gak percaya Tuhan bangkit gak? Bangkit, tapi belum sekarang, nanti di akhir. Dibangkitkan? Iya, tapi dibangkitkan, lalu diadili, dihukum, masuk ke dalam api yang kekal. Tapi kalau yang bangkit pada waktu sangkakala berbunyi, mereka akan ketemu dengan Tuhan di awan-awan adik-adik. Nah, ada seorang anak perempuan tuh, dia cinta Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Lalu dia angkat adik-adik.
Masih ada 2 yang ketinggalan. Kayaknya yang satu ini kok belum diangkat ya. Ada yang bilang, Kak, mungkin badannya yang berat, Kak. Enggak ada hubungannya sama berat badan adik-adik ya. Dia diangkat juga loh. Coba kita lihat. Diangkat gak ya? Sangkakala masih bunyi. Tut, 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 tut. Oh, diangkat juga adik-adik. Loh, masih 1, Kak. Kayaknya enggak sih, Kak. Kalau lihat dari mukanya kayak anaknya si nakal itu. Bawa betetan, suka ganggu orang, gak pernah ibadah, gak mau percaya Tuhan Yesus. Dia ditinggal adik-adik. Tapi Kak Okta berdoa supaya kita semua yang hari ini ikut ibadah, pada waktu sangkakala berbunyi, kita diangkat oleh Tuhan. Amin. Kak Okta mau kita yang yes, terangkat ke sorga adik-adik. Jadi hari ini kita udah belajar ya. Yang pertama tadi kenapa Tuhan harus naik ke sorga? Yang pertama dia siapin tempat buat adik-adik, papa mama, buat Kak Okta, buat kita semua. Amin. Dia sedang buat rumah di sana. Kalau udah siap nanti kita dipanggil. Gak usah takut kalau yang manggilnya Tuhan. Amin. Yang kedua, kenapa dia kembali ke sorga? Supaya Tuhan bisa berikan seorang penolong. Siapa penolong tadi? Roh Kudus. Dia akan membantu adik-adik. Waktu adik-adik takut, waktu adik-adik sedih, waktu sendirian. Adik-adik boleh berdoa, Roh Kudus tolong saya ya, hiburkan saya, kuatkan saya, ingatkan saya, bantu saya. Roh Kudus akan bantu kita. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, kita diingatkan bahwa Tuhan suatu saat akan kembali lagi untuk menjemput orang-orang yang dia kasihi adik-adik. Siapa yang nanti mau dijemput oleh Tuhan? Coba lambaikan tangannya. Wow, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi hari ini, waktu adik-adik sedih, waktu adik-adik takut, adik-adik boleh datang kepada Tuhan. Boleh datang kepada Roh Kudus. Kau tahu ajak nyanyi satu lagu. Waktu ku takut, waktu ku sedih, waktu kami susah, kami punya seorang penolong. Nanti Kak Aca bantu Kak Okta menaikkan pujian ini. Adik-adik boleh tutup mata. Segala susahku, Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam Terima kasih Tuhan. waktu ku berseru. Kau ada bersama kami. Kaulah semua musuhku. Yes. Allah di pihakku. Mari Kak Okta undang bangkit berdiri yuk, Papa Mama, Mbak Suster, adik-adik. Bangkit berdiri, tutup mata. Waktu ku takut, waktu ku bimbang, kepadamu Tuhan kami percaya. Kepadamu Tuhan
balakin batu waktu ku berseru, kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Kecemasanku, papa mama yang hari ini kau sedang takut, mungkin kau sedang terbaring sakit, baik di rumah atau di rumah sakit. Minta Roh Kudus, minta Roh Kudus untuk hadir dan penuhi hatimu. Dia akan usir segala ketakutan, kegelisahan. Ya lala, terus ada di doa. Kau yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, kau boleh berdoa dalam bahasa-bahasa yang baru. Tuhan mengerti, nak. Tuhan mengerti apa yang kau ucapkan. Terus doa papa mama. Roh Kudus ada, hadir di rumah-rumah di mana sekarang kau sedang mengikuti ibadah ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi mereka Tuhan, penuhi kami. Terima Roh Kudus-Nya, terima Roh Kudus, penuh. Engkau sendiri yang janji Tuhan, pada hari-hari terakhir Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu 2 kali lipat. Anak-anak akan bernubuat, mereka akan mendapat penglihatan. Tuhan akan pakai menjadi alat-alat Tuhan yang luar biasa. Sekarang terima di dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus. Terima yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Tuhan, angkat setiap kekhawatiranmu, setiap ketakutanmu di dalam nama Yesus. Terima sekarang damai sejahtera, sukacita di dalam nama Yesus, kesembuhan. Hari ini ibadah selesai, tapi kau tak percaya Roh Kudus tidak akan pernah pergi dari engkau. Selama engkau jadikan dia teman, sahabat terbaikmu. Kalau engkau siapkan tempat khusus buat dia dalam hatimu, dalam hidupmu, dia akan terus ada di situ menyertai engkau. Amin. Menuntun engkau sampai engkau besar, bahkan sampai nanti engkau kembali bersama Tuhan. Mari buka kedua tanganmu untuk terima berkat Tuhan. Papa, mama, mbak, suster, kakak-kakak sekolah minggu, adik-adik semua, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang ini sampai nanti Tuhan menyebut kita di awan-awan permata, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan sama-sama amin, amin. Selamat siang adik-adik. Tuhan memberkati kita semua sampai ketemu di minggu yang akan datang. Dadah. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga
artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain. Berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.